Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Risti? Waalaikumsalam, kabar saya baik Bapak hari ini. Kabar Bapak gimana hari ini? Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Bu ya. Amin ya Eh, rabbal alamin. Apa yang bisa saya bantu Bu? Mungkin ada permasalahan Eh, gimana? Gini Pak, saya itu sebenarnya sedang bingung saat ini itu. Mungkin saya butuh bimbingan dari Bapak dan saya juga butuh arahan. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu hari ini untuk kita berbincang dan bercakap sebentar? Alhamdulillah bisa Bu. Mangga Ibu pada eh, menyikapi gimana permasalahannya? Iya, jadi saya itu memiliki laporan dari guru dan wali kelas itu tentang menyikapi toxic circle. Itu pertemanan siswa di kelas, Pak. Hmm, Eh, gitu. iya. Bagaimana Bu toxic circle pertemanan tersebut bisa terjadi Bu? Gimana nih? Jadi toxic circle itu semacam geng-gengan Pak di dalam kelas itu, tapi eh, membuat teman-temannya tidak nyaman. Jadi lingkaran atau geng itu toksik, Pak. Di hubungan antara siswa di kelas itu tidak cukup baik. Siswa di kelas memiliki toxic circle yang masing-masing gitu, punya kelompok gengnya masing-masing. Jadi baik perempuan atau laki-laki, sikap mereka ditunjukkan pada saat sedang melakukan kerja kelompok dengan teman yang berbeda, bukan dari circle-nya. Jadi hal ini membuat kelompok tidak menjadi hidup dan kondusif. Terus ada juga di antara mereka yang frontal menolak pengelompokan yang sudah ditentukan oleh gurunya. Keadaan ini membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman dan tidak kondusif. Tentunya hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran, Pak. Jadi seperti kita Pak waktu CGP ini ya. Kalau CGP itu kan CGP kadang Bu ya, iya setiap ada tugas itu kan kelompok itu kadang kelompok sama ya. PDD suka dibeda-bedain supaya emang bisa membaur gitu ya, Ya. tidak dengan circle itu aja. Nah, kalau Hmm. siswa zaman now itu gitu, siswa itu eh, frontal gitu pada gurunya, langsung ngomong Hmm. saya nggak mau nih sama kelompok sama ini Oh, karena ya. ini bukan Pengen circle ada dengan saya kelompoknya gitu ya. gitu Bu ya. Iya, jadi selalu ingin sama kelompoknya, pas sama Hmm. circle-nya, dan itu membuat tidak nyaman teman-temannya, seperti itu, Pak. Iya, ada circle yang toksis ya Bu ya, dan bahkan ada yang frontal menolak pengelompokan. Sehingga suasana tidak nyaman dan menghambat proses pencapaian pembelajaran Bu ya. Pada saat Ibu mengalami situasi tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencairkan gitu ya suasana tersebut dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai gitu Bu? Bagaimana Bu? Iya, jadi saya memberikan pemahaman bahwa sekelompok dengan siapapun itu adalah pembelajaran untuk mengenal satu sama lain ya. Karena semuanya adalah teman. Namun pemahaman yang saya berikan hanya dipahami pada saat itu saja. Sedangkan setelah pembelajaran selesai, aktivitas toxic circle itu pertemanan itu semakin kontra saja sehingga terkesan masing-masing membuat benteng untuk bisa bersama lagi. Jadi beda seperti kalau di CGP kan ada itu Pak, ada loka karya ya. Kalau loka Iya. karya itu membuat kelompok kita emang tetap circle kita, tapi kan sekelas itu dengan setiap loka karya itu berbeda-beda gitu Pak. Kelompoknya gitu ya yang kita alami Hmm. beda kalau dengan siswa pengennya karena udah ada circle-nya itu jadi pengen yang circle aja gitu Pak. Hmm. Iya Bu, jadi sudah memberikan pemahaman Bu ya bahwa sekelompok dengan siapapun itu adalah pembelajaran ya untuk mengenal satu sama lain. Karena mereka semua adalah teman. Bagus Ibu ya. Dan itu sudah merupakan langkah awal ya untuk mencari solusi ya, meskipun hasilnya belum seperti yang kita harapkan gitu Bu ya. Wah.
kita harus mencari cara lain ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu kira-kira ya yang bisa kita lakukan supaya hasilnya sesuai dengan harapan gitu Bu. Dan saya yakin Ibu memiliki pemahaman yang lebih mendalam gitu, dalam menyikapi situasi ini. Mengingat Ibu yang paling mengenal karakter ya dan kebutuhan siswa-siswa Ibu di kelas Ibu ya. Iya, iya, tapi saya belum tentang apa, namun, sudah terpikirkan oleh saya gitu, saya belum, tapi sudah terpikirkan gitu pas saat, melakukan refleksi terkait dengan, kejadian tersebut. Yaitu dengan cara mengatur tempat duduk mereka dengan merotasinya setiap 1 minggu sekali, saya juga akan mengatur aktivitas pembelajaran kelompok dengan cara yang, variatif agar mereka satu sama lain bisa berbaur. Saya juga merencanakan akan mengundang, orang tua beberapa siswa untuk berdiskusi dengan harapan orang tua dapat membantu dan memberikan, pemahaman kepada putra-putrinya tentang dampak negatif dari perilaku tersebut, Pak. Menurut Bapak gimana? Iya, wah luar biasa Ibu. Karena Ibu sudah memiliki beberapa upaya ya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara mengatur tempat duduk, dengan merotasi setiap satu minggu sekali ya, mengatur aktivitas pembelajaran kelompoknya dengan cara yang variatif juga Bu ya, digantian antara kelompok ini dicampurkan dengan kelompok itu, orang-orangnya diganti Bu ya, secara variatif agar mereka satu sama lain saling berbaur ya Bu. Dan ini lebih bagus lagi Ibu tadi mengundang orang tua ya, beberapa orang tua untuk berdiskusi supaya mereka bisa membantu memberikan pemahaman kepada putra-putranya ya, mengenai dampak negatif dari perilaku toksik tersebut ya. Alhamdulillah upaya Ibu sudah tepat Bu ya. Sepertinya Ibu tinggal mengimplementasikannya di kelas di kelas gitu Bu ya. Gimana Bu? Iya, Pak, tapi, saya juga belajar ya dari, CGP ini seperti saya, dengan, Pak Dede gitu, harus bisa, tidak kelompok itu tidak dengan itu-itu saja. Jadi bisa di dibeda-bedakan gitu. Lalu juga pada saat lokakarya juga selalu kan dibeda-bedakan lagi, tiap kelas juga selalu berbeda-beda lagi dengan, kecamatan mana. Ya saya juga dapat pembelajaran dari situ sehingga saya memberikan saran kepada anak-anak solusinya seperti tadi itu, Pak. Eee, apa, memberikan, supaya mereka itu jangan selalu dengan circle mereka karena apa, eee, kita itu kan setiap fase kehidupan tidak akan selalu dengan teman ya, Pak, ya. Jadi, bisa bisa berbeda-beda lagi, waktu teman SMP kita akan berbeda dengan teman SMA kita. Begitupun nanti mereka, saya jelaskan mereka juga akan, tumbuh di misalkan setelah keluar sekolah SMA ada yang bekerja, ada yang kuliah, nah itu akan berbeda lagi circle-nya atau pertemanannya. Makanya jangan terlalu, eee, pengennya temennya itu circle-nya itu aja, makanya kita harus bisa belajar, sosial emosional ya, Pak. Lalu kita juga harus bisa bersosialisasi dengan siapapun gitu, Pak. Saya, selalu memberikan, eee, arahan dan motivasi kepada, anak didik saya seperti itu, Pak. Gitu. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan cara tersebut kepada anak-anak? Melihat tadi Ibu kan proses CGP ini seperti itu. Nah Ibu dari Ibu yang rencanakan itu kapan gitu kira-kira akan diterapkannya ke anak-anak Ibu? Secepatnya, Pak, insya Allah dimulai dari sekarang, kebetulan kan, kalau minggu-minggu sekarang itu, ada ini yang mulu dan Pak, ada beberapa yang terganggu gitu ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan saya awali di bulan, ini, itu akan menerapkan cara tersebut, Pak, supaya anak-anak,
bisa langsung gitu mengerti supaya mereka itu bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, bukan hanya dengan teman itu saja gitu. Jadi karena kalau 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 untuk berbaur itu mereka itu butuh proses ya Kak, karena masih adaptasi kan sekarang semester awal gitu. Mudah-mudahan ke depannya mereka saling bekerja sama di antar kelas dan juga bisa menumbuhkan hal gotong royong seperti adanya profil pelajar Pancasila, seperti itu Pak. Hebat Ibu ya, bagus. Sepertinya pembicaraan hari ini sudah cukup ya. Kita sudah menemukan gambaran tentang apa yang akan Ibu terapkan untuk menghadapi situasi tersebut. Selamat mengimplementasikannya Bu ya, cara tersebut. Dan beritahu saya nanti ya hasilnya Bu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan masalah yang lain gitu Bu ya. Iya, siap Bapak. Saya akan mengimplementasikannya kepada anak didik saya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Pak. Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega setelah berdiskusi dengan Bapak. Mudah-mudahan anak didik saya tidak toksik lagi dengan circle-circle-nya, bisa berbaur dengan siapapun, hubungan sosial emosionalnya terjalin dengan baik gitu Pak, dan terjalinnya budaya positif. Saya juga akan selalu memberikan budaya-budaya positif kepada siswa saya dan memberikan contoh yang baik supaya mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap Bu lah.